Ibu bapak saudara yang terkasih, minggu ini tema kebaktiannya adalah jangan membunuh, hukum yang keenam. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, dengan segenap kerinduan hati dan jiwa kami memohon, bersabdalah Tuhan, sehingga air hidup itu sungguh mengalir di dalam batin dan jiwa kami saat kami beribadah sore hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dari hati ke hati, menerangi pikiran, hati dan jiwa kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Dan berkaryalah Roh Kudus. Kiranya kami semua dilayakkan oleh-Mu Tuhan, dikuduskan oleh-Mu, diperkenankan untuk dijamah oleh firman, dikenyangkan oleh sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh sangat membutuhkannya. Amin. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran, pasal 20, ayat 13. Keluaran 20, ayat 13, kita akan membacanya bersama-sama. Keluaran 20, ayat 13. Jangan membunuh. Bacaan yang kedua dari 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat 16. 1 Yohanes, surat Yohanes pertama pasal 3, ayat 11 sampai 16, kita akan membacakannya bergantian. Ayat 11 akan saya bacakan, ayat 12 Bapak Ibu Saudara, demikian sampai 16. 1 Yohanes 3 ayat 11. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih, Shalom. Sore ini kita bersama-sama akan membahas tema jangan membunuh. Banyak orang berpikir, kenapa tema ini direnungkan? Bukankah saya tidak pernah menghilangkan nyawa siapapun? Saya tidak bunuh diri, saya tidak membunuh orang. Lalu apa kaitannya firman Tuhan mengatakan jangan membunuh?
Berarti seolah-olah firman Tuhan ini hanya untuk khusus kepada orang-orang yang pernah menghilangkan nyawa orang. Apakah firman Tuhan ini hanya khusus kepada orang-orang yang pernah berusaha untuk bunuh diri? Tidak. Jelas di dalam kitab Keluaran yang telah kita baca dalam pasal 20, firman Tuhan itu disampaikan saat itu kepada setiap umat pilihan Tuhan. Jadi firman ini disampaikan kepada setiap umat pilihan Tuhan, dan firman ini harus dilaksanakan oleh mereka. Pasti ada maksudnya. Saudara-saudara, kata membunuh yang dipakai dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 13 tadi adalah kata ratsak, yang mau menjelaskan sebuah kebencian yang sedemikian rupa sampai akhirnya orang itu dikuasai oleh kebencian dan tidak tertahankan, dia membunuh orang. Kata itu juga diartikan kepada pembunuh, membunuh yang sudah direncanakan. Jadi membunuh karena ada alasan membenci, membunuh sebagai wujud dari sebuah perencanaan. Jadi ketika firman Tuhan saat itu dikatakan jangan membunuh, itu memang diberitakan kepada setiap orang Israel tanpa terkecuali. Yang pernah membunuh atau yang tidak pernah membunuh, yang pernah berusaha bunuh diri atau tidak, mau mengatakan jangan membunuh. Saudara-saudara, ada beberapa arti dan maksud ketika firman Tuhan ini disampaikan di kitab Keluaran. Ingat, waktu itu Tuhan sebagai pembebas yang sudah melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Ingat saat itu Allah hadir sebagai Allah perjanjian yang mau menerima umat Israel di dalam seluruh kelemahan, kejelekan, ketidakberdayaan, bahkan sebagai budak. Dan Allah membuat perjanjian, aku Allahmu dan engkau adalah umatku. Maka kalau memang kamu adalah menganggap aku sebagai pembebas, kalau memang engkau menghargai perjanjian bahwa Allah itu sungguh menghormati dan mengasihimu, menjadikan kamu sebagai umat pilihanku, maka engkau harus mewujud nyatakan sebagai umat yang punya relasi di antara sesama umat Israel dengan tidak membunuh. Jangan membunuh. Dan demikian juga engkau harus mengungkapkan itu di seluruh pergaulan dengan bangsa-bangsa lain yang menunjukkan bahwa engkau jangan membunuh. Jadi perintah itu mau menunjukkan makna, tidak hanya sekedar tidak menghilangkan nyawa. Lalu apa maksudnya? Umat Israel dapat melihat Tuhan. Tuhan sebagai pencipta kehidupan. Tuhan yang mempunyai hidup. Tuhan yang punya authority. Tuhan yang punya kedaulatan. Tuhan yang punya kasih. Tuhan yang punya kuasa. Dan Dia itu yang mempunyai hidup dan kehidupan baik Israel maupun setiap manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Dia. Dengan kata lain, Israel, jikalau engkau sungguh umatku, Israel, jikalau engkau sungguh menghormati aku sebagai pembebas, Israel, jikalau engkau menganggap perjanjian itu luar biasa, maka engkau harus melihat setiap manusia itu sebagai milik Allah. Engkau harus bisa melihat setiap orang tidak hanya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Mereka itu milik Tuhan yang sangat berharga. Yang tidak boleh engkau sembarangan memperlakukan orang lain. Inilah makna jangan membunuh yang ingin diperintahkan kepada Israel pada waktu itu. Baik Israel ketika melihat sesamanya Israel. Baik Israel ketika melihat umat-umat lain. Mereka harus melihat bahwa mereka itu bukan objek. Bukan hanya alat untuk diri mereka. Bukan hanya alat untuk memuaskan
Mereka sebagai umat pilihan Tuhan harus melihat mereka sebagai yang berharga, sebagai yang milik Tuhan, sebagai yang bermartabat. Maka saya tidak boleh sembarangan terhadap mereka. Jadi, di dalam relasi itu, kadang-kadang ada yang berbeda. Kadang-kadang ada yang tidak mengenakkan. Kadang-kadang ada yang membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Tetapi Israel diminta jangan membunuh. Jangan sampai pikiran dan hatimu dikuasai oleh marah, benci, dendam. Dan sehingga kamu bisa melihat mereka hanya sebagai objek. Tidak. Dapatkah engkau sebagai umat pilihanku melihat mereka sebagai yang berharga di mata Tuhan? Yang kedua, apa makna ketika Israel dikatakan jangan membunuh? Membunuh siapa? Membunuh orang lain, tetapi juga membunuh sendiri. Bunuh diri. Jadi mau mengatakan bahwa hidup itu bukan hanya sekedar milik Tuhan, bukan hanya sekedar berharga di mata Tuhan, maka hidup yang berharga dan hidup yang milik Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap manusia punya tujuan. Tujuannya mereka dapat membangun shalom Allah, suatu damai sejahtera Allah yang sungguh mewujud nyatakan suatu relasi yang indah sehingga menyampaikan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, secara internal firman Tuhan mengatakan jangan membunuh, mau mengatakan kepada Israel, memang kamu tidak pernah menghilangkan nyawa orang, memang kamu tidak pernah menyakitin orang, tetapi jikalau engkau berhenti melakukan sesuatu, engkau menyia-nyiakan hidup, engkau tidak melakukan apapun, engkau tidak mengerjakan apapun, engkau menjalankan kehidupan secara pasif, maka sesungguhnya engkau juga tidak menghargai hidup. Sebagai umat pilihan Tuhan, tidak boleh hidup seperti itu. Justru mereka harus menampakkan sebagai umat yang hidup, umat yang kudus, umat yang bermartabat, umat yang bermakna, dan umat yang berkarya. Sehingga mereka itu menjadi contoh dan teladan. Kehadiran Tuhan nyata untuk mereka, sehingga mereka dapat menampakkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan di mata Tuhan, keluarga yang sungguh bermakna, hidup yang sungguh-sungguh berarti untuk setiap orang. Inilah yang ada makna dalam peristiwa Keluaran pasal 20. Lalu dalam perjalanannya, ketika di perjanjian baru, Tuhan Yesus pun dalam Injil Matius mengutip jangan membunuh. Tetapi dalam konteks apa? Jikalau kamu marah, maka hati-hati. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 21-22. Jangan membunuh diartikan oleh Kristus, yaitu dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus, mau mengatakan hati-hati. Sekalipun engkau tidak pernah menghilangkan nyawa orang, tapi jikalau engkau marah dan hidupmu tidak bisa mengendalikan amarahmu, keluar dari mulutmu, keluar dari sikap hidupmu, keluar dari perbuatanmu, menghancurkan orang dengan kata-kata, menghancurkan orang dalam karakter hidup mereka, dan membuat orang tidak bersemangat, maka sesungguhnya engkau harus diserahkan ke api neraka. Apa maknanya? Apa kaitannya? Tuhan Yesus mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, ketika saya dan saudara diselamatkan, itu bukan gratis. Itu bukan murahan.
Kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dijadikan anak oleh Kristus melalui harga yang sangat mahal. Dia menggantikan saya dan saudara mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menggantikan kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka harus nampak hidup yang sungguh menghormati dan menghargai pengorbanan Kristus dengan cara mengendalikan amarah. Jikalau hidup saya dan saudara sekalipun mengaku percaya Tuhan Yesus, sekalipun dibaptis dan disidik, sekalipun kita sudah aktif dalam pelayanan, sekalipun kita sudah mengorbankan banyak hal yang luar biasa, namun kalau kita tetap dikuasai oleh amarah, dan hidup kita dikuasai oleh amarah yang luar biasa seperti itu, sesungguhnya kita tidak menampakkan sebagai murid Kristus. Mengapa? Karena Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan, saya dan saudara ditebus supaya hidup kita bukan menjadi murahan, menjadi korban persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita itu menjadi korban yang dipersembahkan untuk Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Jikalau sungguh-sungguh Kristus ada dalam hidupmu dan hidupku, maka sesungguhnya tutur kata, sikap, hati, dan perbuatan kita dikuasai oleh Kristus. Dipimpin oleh Roh, bukan oleh daging. Sehingga jangan membunuh dalam konteks pengorbanan keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti itu merupakan warna khas hidup orang yang percaya. Hidup menghargai tutur kata, sikap, perbuatan, hati, dan kelakuan yang sungguh-sungguh menampakkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jikalau sebaliknya, sesungguhnya kita membiarkan diri kita merusak dan menghancurkan dan membunuh karakter diri kita sebagai anak Tuhan. Jadi tidaklah bisa orang mengatakan harus dipisahkan antara sifat watak dan dia menjadi anak Tuhan. Banyak orang mengatakan tidak apa-apa. Dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dia berkorban luar biasa kepada Tuhan. Hanya satu kelemahannya, mulutnya yang suka mengkutuk dan suka menghina orang. Tidak bisa. Jikalau benar dia diselamatkan oleh Tuhan, maka dia akan bergumul. Dia akan sungguh-sungguh bergumul. Dia akan menampakkan hidup yang berkenan itu. Tetapi jikalau dia membiarkan, berarti dia membunuh apa yang baik di dalam dirinya. Sehingga akhirnya dia tidak menampakkan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa kesimpulan kita dan apa kaitannya tema jangan membunuh ini dalam bulan keluarga? Yang pertama, Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, hidup dan kehidupanmu dan keluargamu adalah milik Tuhan. Mari kita bisa melihat setiap orang di dalam keluarga kita, baik keluarga di rumah, keluarga sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, keluarga sebagai masyarakat, kita bisa melihat setiap orang sebagai milik Tuhan, sebagai yang berharga di mata Tuhan, di mana Tuhan telah menaruh rancangan di dalam kehidupan setiap orang itu. Maka saya dan saudara tidak boleh memperlakukan siapapun dengan semena-mena. Kita tidak boleh memperlakukan setiap orang sebagai objek untuk mencapai tujuan diri kita. Dapatkah kita belajar dari tema ini mau mengatakan, setiap orang yang aku jumpai diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dicintai oleh Tuhan, dan Allah telah menebus aku.
Allah telah menyelamatkan aku. Allah telah menggantikan aku di atas kayu salib untuk supaya aku bisa menghargai setiap orang, bisa menghormati setiap orang, dan bisa mengasihi setiap orang, sekalipun tidak mudah. Saudara-saudara, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, dapat menghargai setiap anggota keluarga kita sebagaimana dia ada. Sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh dikasihi dan Tuhan punya rancangan untuk mereka. Yang kedua, apa artinya untuk bulan keluarga kita hari ini? Saya dan saudara diingatkan, hidup saya dan hidup saudara, kehidupan saya dan kehidupan saudara, sesungguhnya bukan milik saya dan milik saudara. Sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sudahkah kita setiap saat, setiap hari, dengan seluruh talenta, dengan seluruh anugerah, dengan seluruh pekerjaan dan kehidupan kita, kita melihat bahwa sesungguhnya ini milik Tuhan, dan aku harus mengerjakan yang terbaik sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Ataukah hari ini kita merasa hidup sudah lumayan, anak-anak sudah besar, kita sudah pensiun, sudah jalani hidup apa adanya asal lewat? Tidak. Jikalau Tuhan masih memberikan nafas hidup pada saudara, sesungguhnya hidup saudara masih ada tugas dan makna. Kita melihat sebagai kesempatan. Tidak boleh juga kita sebagai anak muda melihat, saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya apa-apa, biarkan saja hidup saya lewati suka-sukanya. Tidak bisa. Hidup kita milik Tuhan, karena Dia telah menggantikan mati untuk kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kita tidak berhutang. Saya dan saudara berhutang nyawa, berhutang darah, dan hidup kita harus kita lakukan dengan sebaik-baik. Apapun, sekecil apapun yang saudara pikirkan, saudara katakan, saudara lakukan dalam kehidupan ini, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Bisakah kita menghargai setiap apapun yang kelihatannya kecil? Baik itu pekerjaan, baik itu kehidupan apapun, saudara bisa menghargai dan melakukan sebaik-baiknya. Karena itu milik Tuhan, dan itu harus saya lakukan sebagai wujud hidupku harus menjadi korban persembahan yang berkenan, yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Benarkah kita melihat hidup kita begitu penting sehingga kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Benarkah kita melihat rumah tangga kita begitu penting sehingga kita harus melakukan yang terbaik? Kadang-kadang kita mengabaikan. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika Tuhan menciptakan dan menyelamatkan saudara dan saya, persis ketika Tuhan memilih Israel menjadi umat pilihan, Dia merindukan ada sebuah perubahan dalam hidup Israel. Relasi dengan orang lain. Relasi dengan sesama. Apa? Hidup adalah untuk menjadi berkat. 1 Yohanes pasal 3 yang kita baca ayat 16 mengatakan, Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Maka sesungguhnya kita pun harus memberikan nyawa kita untuk orang lain. Di dalam bagian yang lain surat Paulus mengatakan, kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi sebagaimana Kristus hidup untuk aku, demikian juga aku harus hidup untuk orang lain. Saudara, di dalam bulan keluarga ini, ketika tema mengatakan jangan membunuh,
saya dan saudara diajak untuk meninggalkan roh keserakahan, roh egois, yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan hidup kita, yang bisa merusak dan menghancurkan keluarga kita, yang bisa merusak dan menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Sadar atau tidak sadar, setiap orang ingin menjadi terutama. Mari kita hidup meninggalkan keserakahan, meninggalkan egois. Biarlah kita boleh melihat, aku hidup hanya karena kasih Tuhan. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Tidak lebih dari debu tanah. Dan suatu kali akan kembali menjadi debu tanah. Apa yang aku kerjakan selama Tuhan masih memberi kesempatan hidup kepada aku? Berapa banyak yang saudara butuhkan sampai saudara merasa puas? Kurangkah berkat Tuhan sampai tetes darah terakhir Dia sudah berikan untukmu? Dapatkah engkau hidup dengan syukur dan sukacita dan menikmati hidup dengan bahagia? Karena sesungguhnya aku hidup hanya karena anugerah. Dan Tuhan meminta saudara dan saya tidak membuang kesempatan. Ketika suatu hari, waktu kita telah tiba, kita kembali menjadi debu tanah. Apa yang saudara ukir? Paulus mengatakan, kalau waktu itu tiba, aku sekarang bisa menyaksikan aku sudah mengukir. Tapi bukan dengan kekuatanku, tapi mengukir dengan Roh Kudus di hati setiap orang yang aku layani. Tentang kasih, kebesaran, dan karya Kristus yang abadi. Aku boleh menjadi debu tanah, tetapi yang kukerjakan di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin.